Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosatul Halbian, nomor induk mahasiswa A410-2050. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah biografi atau riwayat hidup dari Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di kota Stagira, Yunani, yaitu kota di wilayah Masedonia Tengah. Ayah dari Aristoteles yang bernama Nikomakus adalah seorang tabib pribadi Raja Amintas II dari Macedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato dan menjadi murid dari Plato. Ia diangkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Di akademi tersebut, Aristoteles mengajar tentang logika dan retorika. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dunia, yaitu pada tahun 347 sebelum Masehi. Karena tidak setuju dengan anggapan Spesipos tentang filsafat, Aristoteles meninggalkan Athena bersama murid Akademi Plato yang bernama Xenocrates. Pada waktu itu penguasa negara adalah Hermias, yang dulunya adalah murid dari Akademi Plato. Atas permintaannya, Plato mengirim dua orang muridnya yang bernama Eratos dan Koriskos untuk membuka akademi di Assos. Aristoteles menikah dengan Herphilis dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang ia beri nama Nikomakus seperti nama ayahnya. Ia juga mendirikan akademi di Mitel. Saat itulah ia sempat menjadi guru Alexander Agung selama 3 tahun. Aristoteles beserta temannya mengajar di Akademi Assus. Pada tahun 345, Hermias ditangkap dan dibunuh oleh tentara Parsi. Kejadian itu memaksa Aristoteles dan teman-temannya melarikan diri dari Assos. Setelah Alexander Agung dilantik menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athena, di mana Xenocrates sudah menggantikan Spesipos menjadi kepala akademia. Namun Aristoteles tidak kembali ke akademia, lalu ia mendirikan suatu sekolah sendiri yang dinamakan Lyceum. Berikut ini adalah gambar dari bekas Lyceum yang didirikan oleh Aristoteles. Meninggalnya Aristoteles. Terjadi suatu kejadian yang sangat menggelisahkan bagi Lyceum atas kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Aristoteles dituduh karena kedurhakaan dan Aristoteles pun melarikan diri dengan mengatakan tidak akan membiarkan Athena berdosa terhadap filsafat untuk kedua kalinya. Tapi pada tahun berikutnya ia jatuh sakit dan meninggal di tempat pembuangan pada usia 62 atau 63 tahun. Perkembangan pemikiran Aristoteles. Pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahap, yaitu tahap yang pertama saat ia masih berada di Akademi Plato, ketika ia masih setia pada gurunya Plato, termasuk ajaran Plato tentang idea. Tahap yang kedua saat ia di Assos, ketika ia berbalik dari Plato, mengkritik ajaran Plato tentang ide-ide serta menentukan filsafatnya sendiri. Tahap yang ketiga yaitu ketika ia di Lyceum Athena. Waktu itu ia berbalik dari berspekulasi ke penyelidikan empiris, mengindahkan yang konkret dan individual. Selanjutnya adalah ajaran-ajaran dari Aristoteles. Ajaran Aristoteles mengenai fisika dan metafisika tidak senantiasa dapat dibedakan dengan jelas, melainkan dari Andronikos dari Rhodos bahwa karya-karya Aristoteles tentang filsafat pertama mengenai hal-hal yang bersifat gaib ditempatkan sesudah karya-karyanya tentang fisika. Ajaran Aristoteles tentang yang ada didasarkan atas ajaran para filsuf yang mendahuluinya, dan ajaran Aristoteles yang mengenai fisika dan metafisika terdapat dalam ajaran tentang apa yang disebut dunaris atau potensi dan energia atau aksi.
Ajaran Aristoteles tentang manusia melalui dua tahap. Tahap pertama, ia masih dipengaruhi Plato, sehingga mengajarkan dualisme antara tubuh dan jiwa serta mengajarkan pra-eksistensi jiwa. Ajaran Aristoteles tentang negara berhubungan erat sekali dengan ajarannya tentang etika, bahwa ajaran tentang negara mewujudkan penyelesaian ajarannya tentang etika. Selanjutnya adalah karya-karya dari Aristoteles. Karya-karya dari Aristoteles ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah karya-karya yang sifatnya lebih kurang populer yang diterbitkan oleh Aristoteles sendiri. Karya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Eudomos atau Perihal Jiwa, yaitu mengambil dialog Plato yang bernama Phaidon. Sebagai contohnya, dialog dikarang tidak lama setelah tahun 354. Karya yang kedua adalah Pretreptikos, yaitu merupakan suatu dialog, mungkin bentuk sastranya merupakan uraian yang biasa. Tujuan karya ini yaitu mengajak kepada negara di Pulau Kritos untuk berfilsafat. Karya yang ketiga yaitu Filsafat, yaitu dialog yang terdiri dari 3 buku. Buku yang pertama menyajikan suatu uraian. Buku yang kedua memberikan suatu kritik tajam atas ajaran Plato mengenai ide-ide. Buku yang ketiga memuat pendapat tentang Allah dan susunan kosmos. Berikutnya adalah filsafat ilmu. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menanamkan filsafat sebagai teologi. Filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas realitas dan sekitarnya, tidak berdiri sendiri, dan tidak tumbuh di tempat atau ruang yang kosong. Karya Aristoteles yang kedua yaitu karya-karya yang mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam risalah ilmiah. Karya ini berasal dari periode Aristoteles mengajar dalam Lyceum. Hampir semua karya-karya sudah tidak ada lagi, dan yang masih disimpan adalah karya dengan nama Latin Historia Animalium atau penyelidikan mengenai binatang-binatang. Karya Aristoteles yang ketiga adalah karya-karya yang dikarang oleh Aristoteles sehubungan dengan pengajarannya. Yang termasuk dalam karya-karya ini adalah yang pertama, logika, yang kedua adalah filosofi teoretik, yang ketiga, filsafat alam, yang keempat, politik dan ekonomi, yang kelima, biologi, yang keenam, etika, yang ketujuh, metafisika, yang kedelapan, psikologi, dan yang terakhir, retorika dan poetika. Logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Filosofi teoretik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fisika, yaitu tentang dunia material atau ilmu alam dan sebagainya. Kosmos terdiri dari 2 wilayah yang sifatnya berbeda. Yang kedua adalah matematika, yaitu tentang barang yang menurut kuantitas. Pemikiran Aristoteles dalam matematika adalah logika dan analisis. Yang ketiga adalah metafisika, berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Benda dan bentuk tidak dapat dipisahkan. Pembahasan yang terakhir adalah penerapan pemikiran dari Aristoteles dalam dunia pendidikan. Menurut Aristoteles, pendidikan universal sebaiknya mencakup olahraga, senam, musik, kesastraan, ilmu pengetahuan, dan latihan moral.
negara sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak. Sistem sekolah negeri terdiri dari pendidikan fisik dan latihan militer. Disiplin merupakan hal yang esensial untuk mengajar para kaum laki-laki muda untuk mematuhi perintah-perintah dan mengendalikan gerak hati mereka. Bagi semua pelajar, Aristoteles menggambarkan tentang idealisme yang tinggi, ketekunan, pengamatan yang cermat, dan berpikir secara logis. Itulah tadi sedikit pembahasan saya mengenai pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles, mulai dari biografi atau riwayat hidupnya sampai penerapan dalam dunia pendidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.